Pemirsa, saat ini kami akan mengajak Anda untuk memantau pergerakan saham rupiah dan harga sejumlah komoditas pada perdagangan pagi hari ini. Kami memantau indeks harga saham gabungan dibuka melemah dan saat ini sudah mengalami koreksi sampai 1,3% ke level 6.661. Hal yang senada juga terjadi pada nilai tukar rupiah yang melemah 0,39% terhadap dolar Amerika Serikat dan posisinya saat ini berada di 15.947 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan pergerakan harga emas hari ini melemah 0,3% dan emas antam juga dibuka turun 0,8%. Pemirsa, pergerakan saham rupiah dan komoditas ini melemah karena sederet sentimen negatif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari luar negeri, pelaku pasar masih menunggu kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang akan diumumkan malam nanti. Berdasarkan hasil survei CME Fed Watch, 99% pasar meyakini The Fed akan menahan suku bunga di level 5,25 sampai 5,5%. Namun yang lebih ditunggu sebenarnya adalah bagaimana langkah The Fed ke depannya. Seberapa banyak suku bunga akan dinaikkan dan sampai kapan suku bunga tinggi ini akan bertahan. Jika The Fed terdengar masih agresif, kemungkinan investor akan lebih cari aman. Dan ini akan menyebabkan instrumen yang dianggap beresiko termasuk saham ini akan bergerak melemah. Kemudian pemirsa, data terbaru dari Uni Eropa, PDB 20 negara yang menggunakan euro turun 0,1% sepanjang kuartal ketiga tahun 2023. Sementara PDB euro hanya tumbuh 0,2% pada kuartal kedua dan stagnan pada kuartal pertama. Ini artinya perekonomian zona euro berpotensi masuk pada zona resesi. Selain itu di dalam negeri sentimen domestik yaitu ada faktor kondisi politik jelang pemilu 2024 turut menjadi katalis yang mempengaruhi perdagangan saham. Saat ini investor cenderung bersikap wait and see sehingga berdampak pada investasi yang masuk ke dalam negeri. Otoritas Jasa Keuangan mencatat secara year to date atau sepanjang tahun 2023 sampai 27 Oktober 2023, investor asing sudah menarik dana sebanyak 6,37 triliun rupiah dari pasar modal domestik. Angka tersebut naik 40% dibanding capital outflow di bulan September yang senilai 4,6 triliun rupiah. Secara rinci, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi mengatakan dalam satu bulan IHSG melemah 2,6%. Secara sektoral, sepanjang bulan Oktober hanya infrastruktur dan kesehatan yang berhasil menguat. Untuk selengkapnya, berikut pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi. Seiring pelemahan pasar saham global, pasar saham Indonesia sampai dengan 27 Oktober 2023 melemah sebesar 2,61% month to date ke level 6.758, di mana September 2023 6.939 dengan non-resident mencatatkan outflow sebesar 6,37 triliun month to date, sementara jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.